semua, kembali lagi di Kontraflow. Sebenarnya hari ini tuh nggak ada kontraflow, cuman ya udah nggak apa-apa, gue tag aja. Soalnya kemarin kan udah libur, masa hari ini nggak ngetek juga. Paling gue ngetek ya 10-15 menit lah. Sesuai janji, hari ini gue mau ngomongin tentang agensi buat temen-temen yang sedang ada di agensi atau misalnya ada rencana mau masuk agensi. Ini buat pencerahan aja. Jadi agensi itu ada beberapa macam. Agensi periklanan ya, terutama yang berhubungan sama marketing atau berhubungan sama iklan gitu. Jadi yang pertama itu ada agensi kreatif. Itu tugasnya biasanya mereka yang produce atau membuat materi untuk iklan, ya kayak misalnya materi audio buat radio, materi TV, materi image buat di mana billboard dan sebagainya gitu. Nah, mereka biasanya hanya yang membuat aja, produce. Ada lagi agensi media. Agensi media itu yang masangnya. Kalau tadi yang kreatif yang produce, ini media yang masangnya. Jadi mereka yang ngaturin placementnya. Jadi kayak misalnya placement di TV, di channel-channel TV, atau misalnya di channel-channel YouTube, channel-channel radio, terus di billboard biasanya mereka masang juga. Lalu ada agensi apa lagi ya? Ini sosial media. Jadi sosial media itu yang berhubungan semua dengan sosial media. Jadi biasanya mereka handling sosial media perusahaan, Instagram. Bisa mereka paket Instagram, TikTok gitu. Mereka yang bisa kerjasama sama kreatifnya buat misalnya bikin postingan Instagram ataupun TikTok gitu. Lalu yang terakhir ada e-commerce. E-commerce ini biasanya terpisah. Maksudnya yang tiga tadi biasanya biasa ditemukan di satu agensi gitu. Misalnya agensi ada punya tiga divisi. Nah, biasanya e-commerce ini terpisah. Biasanya yang gua tahu itu Circlo, dia e-commerce itu pegang e-commerce-nya Tokped, Shopee, perusahaan gitu. Nah, buat teman-teman yang misalnya yang mau masuk agensi, biasanya seneng sama videografi, fotografi, bisa atau editing, bisa masuk yang agensi kreatif. Kalau seneng ngobrol sama orang, negosiasi, masuk ke media. Kalau seneng sama apa lagi tadi, sosial media, itu agensi sosial medianya, sosmed gitu. Dan biasanya tadi yang seperti yang gue bilang, yang tiga tadi, kreatif, media, sama sosial media, itu biasanya ada di satu perusahaan. Mereka punya 3 divisi gitu. Untuk perusahaan besar ya, itu biasanya mega 3 divisi. Nah, kalau agensi kecil itu
biasanya mereka cuma punya kreatif atau salah satu dari sosial atau media gitu. Biasanya ada juga, cuman untuk yang kecil-kecil biasanya cuma satu divisi. Jadi dulu ya, nggak tahu ini dulu ya, nggak tahu sekarang, mungkin sekarang palu gada kali semuanya ada, semuanya mereka bisa. Oh ya, terakhir sama agensi event, Activation itu yang jalanin event-event offline. Jadi mereka yang dari pembangunan booth, manpower, mereka yang ngatur. Jadi gitu. Jadi kalau untuk perusahaan besar nih zaman dulu ya, gue udah jarang update tentang agensi periklanan. Jadi kalau zaman dulu agensi itu biasanya mereka khusus, misalnya agensi A ini cuman pegang media aja untuk kita masang ke agensi A. Kalau untuk nantinya buat bikin iklan, kita harus nyari lagi agensi B. Untuk sosial medianya kita nyari agensi C gitu. Atau misalnya ada lagi perusahaan besar itu mereka punya tuh empat-empatnya, tapi beda divisi gitu. Nah kalau sekarang gue nggak tahu ya, mungkin semuanya dipegang, semuanya mereka bisa jalanin. Karena begini, kalau nggak di satu agensi pegang semua, susah inline-nya gitu. Jadi misalnya dari marketing punya campaign 1 tahun itu, misalnya contohnya gue lagi mau launching produk baru, misalnya susu rasa coklat lah gitu, susu rasa coklat. Terus campaign 1 tahun tingkat besarnya itu susu rasa coklatnya beda dengan yang lain gitu. Itu tema besarnya. Nah biasanya kalau misalnya gue nyari agensi, gue pasti ngasih ngebriefing nih, untuk gue punya tema besarnya ini, coba tolong kalian pecah jadi activation kecil gitu. Nah kalau dulu gue harus nyari satu-satu. Jadi misalnya gue iklannya gue nyari lagi nih agensi ini, ntar medianya gue nyari lagi agensi ini, ntar sosial medianya gue nyari lagi agensi ini gitu. Jadi sempet gue harus ngundang banyak agensi untuk pitching gitu. Nah gue pernah bilang sama temen gue yang dia kerja di agensi, jadi satu agensi besar, dia itu mahal dan servisnya bukan terbatas ya, karena mereka mahal aja gitu. Jadi mereka sosial media sih ini enggak, sebenarnya besar, dia itu divisi sosial media. Nah mereka itu terlalu servisnya itu terlalu ketat lah budgetnya. Memang bagus untuk kesejahteraan karyawannya, cuman untuk kliennya jadi ngerasa anjir kok mahal banget segini. Nah gue sempat bilang nih, kalau misalnya ini nggak berubah servisnya dan masih mengandalkan hal yang seperti ini, mahal, terus terlalu kaku, terus kaku dalam artian gini ya, ya pokoknya gua seminggu
4 postingan gitu. Sedangkan kalau misalnya dadakan dia nggak bisa nambah 5. Hal-hal yang kayak gitulah gitu. Dan terus mereka biasanya nggak bisa inline sama nggak bisa dipaketin sama activationnya offline, terus nggak bisa digabungin sama apa namanya kreatifnya. Nah, gue sempat bilang kalau nggak begitu ini bakal banyak PHK, tutup lah, pahit-pahitnya tutup perusahaannya, perusahaan gede. Terus temen gue bilang, enggak lah, perusahaan gede kok di ini sama asing katanya, di apa namanya, di danain sama asing. Gue bilang lagi, apalagi didanain sama asing itu akan lebih uangnya lari ke luar gitu. Dan bener 3 bulan setelahnya ada PHK besar-besaran, teman gua salah satunya gitu ya. Makanya kalau misalnya balik lagi, agensi itu kalau kerjanya terlalu santai, seperti yang pernah gue bilang di video sebelumnya, kalau kerjanya terlalu santai ya patut diwaspadai, karena ya mereka otomatis gak ada kerjaan gitu. Nah, kalau misalnya bang gue mau ke agensi, bisa apa namanya, caranya gimana? Ya bisa aja, kalau kalian punya kalian khusus editing videografi ya masuk ke agensi apa namanya, kreatif. Kalau kalian seneng ngobrol, yang paling mungkin kalau misalnya paling agak lebih mudah ya, kalian cuma bisa ngobrol. Nggak mudah juga sih sebenarnya ya, kalian seneng ngobrol, seneng negosiasi, jadi akun eksekutif. Account eksekutif itu semua lini agensi ada, dia yang nego sama yang apa namanya, menjembatani antara klien sama internal mereka gitu. Oke, gue udah sampai nih di Semanggi, depan Polrestabes apa sih ini, polisi ini ya, kantor polisi itulah. Gua akhirin aja. Kalau misal ada mau tanya-tanya, boleh di komen tentang agensi atau tentang marketing, tentang pekerjaan, intinya tentang seputar pekerjaan di marketing dan agensi, boleh di komen tanya. Nanti kalau misal gue nggak bisa nanya, nanti mungkin gue akan ajak istri gue di video hari Minggu, Sabtu atau Minggu tambahan buat ngomongin hal ini gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih semuanya.